Kawasan ini ada salah satu tempat makan yang suka muterin lagu-lagu Indonesia. Nah, yang sekarang lagi diputerin ini lagu favorit aku dari Bluri. Unik banget ya. Lagunya tembang-tembang lawas, sampai dangdut zaman sekarang ada. Karyawan dan yang punya warung hafal semua. Seru ya. Ibu asyik sekaligus pemilik warung ini namanya Zainab, asli Thailand, asal provinsi Ayutthaya. Dia melanjutkan usaha kedai makan turun-temurun. Zainab dan keluarganya Muslim. Menu yang ada pun dijamin halal. Semua bahan baku segar bersertifikat. Perut kenyang, hati senang, lanjut kita jalan-jalan. Ayutthaya dulunya ibu kota kerajaan Thailand, jauh sebelum dipindahkan ke Bangkok. Lokasinya di utara Thailand, Ayutthaya gampang diakses dari segala penjuru. Makanya dulu kota ini jadi pusat perdagangan dengan Cina, India, Persia, juga bangsa Eropa. Dan inilah Wat Phra Sisanpet, kuil terbesar di Ayutthaya Historical Park. Bangunannya udah hancur lebur pasca serangan pasukan Burma tahun 1776. Tempat ini merupakan sisa-sisa peninggalan dari kerajaan Ayutthaya. Dan kalian tahu nggak sih kalau kerajaan Ayutthaya ini pernah menjadi pusat pemerintahan negeri Gajah Putih lebih dari 400 tahun. Wow. Dibangun kurang lebih 520 tahun lalu oleh Raja Ramatibodi II, Wat Phra Sisanpet terdiri dari 3 bangunan utama. Sakral, karena dipercaya sebagai tempat penyimpanan Abu Tiga Raja. Jadi, tempat bersejarah ini telah ditetapkan UNESCO sebagai situs warisan dunia pada tahun 1991. Thailand berjuluk negeri gajah putih. Di antara alasannya karena bagi warga Thai, gajah adalah satwa yang dianggap suci. Gajah juga simbol kekuasaan. Putih simbol kesucian. Konon, para raja punya gajah putih dan sampai sekarang pun katanya masih ada.
Gajah-gajah putih kerajaan ini dipelihara di bawah pengawasan khusus Royal Elephant Stable. Ini pun sebenarnya bukan albino atau spesies khusus, melainkan gajah Asia yang langka karena kulitnya abu muda sedikit merah muda. Pasukan khusus ini hanya diturunkan di acara atau ritual sakral kerajaan. Seperti upacara penghormatan terakhir Raja Phumipon Adunhyade. Gajah kerajaan hanya boleh ditunggangi oleh pawang yang juga bagian dari pasukan khusus. Kalau yang ini, siapa saja boleh coba. Sebenarnya aku agak takut sih, tapi kapan lagi nih naikin gajah? Karena dari sini, 150.000 tiketnya. Sepadanlah dengan pengalamannya. Jadi kenangan tersendiri ketika berwisata di negeri ini. Seru menelusuri sejarah Thailand di Ayutthaya. Juga bikin saya ingat dan belajar banyak hal. Misalnya tentang kekuasaan. Seperti firman-Nya dalam surat Ali Imran ayat 27. Sebesar apapun tahta yang dimiliki manusia, kalau Allah berkehendak jatuh, maka jatuhlah. Thailand kurang lengkap kalau belum ke Pasar Jatuh Chak, dan di sini surganya belanja. Bangkok saat ini bisa dibilang jadi salah satu surga belanja murah meriah di kawasan Asia Tenggara. Siapa yang sering kesini? Atau minimal nitip lah. Ayo, ngaku. Baju, aksesoris, sampai mainan, dan makanan-makanan yang lagi hits ada. Tinggal pilih mau apa, yang mana ada. Rasanya nggak puas kalau cuma sebentar. Bahkan ada loh pecinta belanja yang sampai meluangkan waktu 2 hari demi milih-milih dan menjelajah semua sudut pasar yang hanya buka di akhir pekan ini. Nah, selain harus tahu waktu, jam, dan hari pasarnya, ada tips lain belanja di sini. Di antaranya, pastiin pakai pakaian dan alas kaki yang nyaman. Ingat prioritas yang dicari, biar nggak jebol kantongnya. Juga, jangan ragu nawar. Kalau di negara tetangga lain, ada kampung Arab atau kampung Cina. Nah, di tengah kota Bangkok, ada kampung Jawa. Sesuai namanya, kampung ini dihuni oleh keturunan orang Jawa. Komunitas ini berawal ketika politik Indonesia gak menentu di tahun 1920 sampai 1945. Ketika itu, WNI di Thailand bergabung menetap di satu daerah sampai beranak pinak. Jadilah sekarang ada kampung ini. Sekarang jumlah warga kampung Jawa sekitar 50 kepala keluarga. Gak semua bisa bahasa Indonesia. Beberapa justru masih fasih berbahasa Jawa. Seluruh penduduk memeluk agama Islam. Azan yang lantang berkumandang seperti ini bukan hal yang lumrah di Bangkok. Karena mayoritas masyarakat Bangkok memang beragama Buddha. Nah, di sini lain cerita. Kampung Jawa jadi salah satu area di mana azan dengan pengarah suara diizinkan oleh pemerintah setempat.
Alhamdulillah. Masjid berumur hampir sama dengan kampungnya. Pendirinya buyut dan kakek warga sekarang ini. Salah satunya keturunan dari Kiai Haji Ahmad Dahlan. Cucu ulama sekaligus pemrakarsa kebangkitan umat Islam di tanah air ini sampai sekarang masih tinggal di sini. Salah satunya Rampai Dahlan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ida. Aduh, senang sekali ketemunya di Malaysia. Rampai tumbuh dan besar di Bangkok, tapi lancar bicara dalam bahasa Indonesia. Rumah keluarga Dahlan ada persis di belakang masjid. Dalam suasana yang terasa sangat hangat, Ibu Rampai bercerita banyak seputar hidup sebagai Muslim di Thailand, juga tentang keluarganya. Ada Ahmad Dahlan. Ahmad Dahlan. Terus ini Dr. Winai Dahlan. Dari mana ibu tahu kalau ibu ternyata keturunan pahlawan Kiai Haji Ahmad Dahlan? Setelah ayah saya meninggal tahun 67, saya dibawa sama keluarga bos saya untuk kenalin sama keluarga saya di Yogyakarta. Waktu saya sampai di Yogyakarta, saya ditunjuk jalan Kiai Ahmad, jalan Muhammad. Ini saya baru tahu, oh saya ini keturunan pahlawan. Gimana ceritanya sih Bu? Orang tua ibu dan keluarga besar bisa sampai ke Thailand ini? Oh, yang saya dengar ya, yang ada orang cerita itu ayah saya dikirim di sekolahkan di India, di Lahore. Itu masih muda. Tapi waktu pulang katanya itu nggak bisa pulang ke Indonesia langsung karena lagi antara Indonesia sama Belanda itu lagi ribut kan. Jadi ayah mampir di Thailand. Tapi sebelum ke Bangkok, ke ibu kota ini, ayah di Patani dulu. Saya ini bangga benar-benar sama Indonesia karena keturunan ibu, keturunan ayah dari Indonesia. Jadi walaupun ibu sebagai warga negara Thailand, lahir di Thailand, tetap jiwanya Indonesia ya? Setiap kali bicara tentang terharu. Masya Allah, kecintaan dan kerinduan memang sering bikin haru. Maka Mesir Raga jauh dari tanah Jawa, akar budaya sangat dijaga di sini. Mulai tradisi, tata krama, juga pastinya kulinernya. Oh, Nih kenalin sama adik saya, Walidah. masak apa ini Bu? Ini sayur asem. Oh, sayur asam. Di sini masih tetap makanan Jawa. Duh, soal yang satu ini aromanya udah terasa nih. Melengkapi kehangatan yang luar biasa, keluarga ini udah nyiapin masakan khas Jawa. Enak ya. Ada sayur asam, perkedel, dan emping. Masya Allah. Nikmatnya rezeki dari Allah, rezeki halal, rezeki berkah. Ya, sesuai firman-Nya, makanlah rezeki yang baik-baik yang dikaruniakan pada kita. Hanya yang baik-baik untuk sebaik-baiknya kehidupan. Masih di Bangkok, kali ini kita akan menemui keturunan Kiai Haji Ahmad Dahlan lainnya. Dia banyak beraktivitas di Universitas Chulalongkorn. Ini Dr. Winai Dahlan. Sepak terjangnya di bidang penelitian gak diragukan. Dia banyak berpengaruh di dunia dalam bidang sains dan teknologi.
Sebagai Muslim, Winai Dahlan juga mengabdikan diri dengan berandil besar dalam penerbitan sertifikat halal di Thailand. But we are assigned by the government to work closely together as the assistant. That there are two organizations finally is founded by the government. And the first one is the Halal Standard Institute of Thailand. They help Central Islamic Council of Thailand for issuing halal certification by supplying or providing the academic. Untuk dapat sertifikat halal, semua produk makanan dites di laboratorium untuk tahu kandungan-kandungannya. Dari ribuan yang dites, ratusan produk pangan Thailand berhasil dapat sertifikat halal. Sertifikasi bukan cuma untuk kepentingan Muslim Thailand, tapi konsumen sejumlah produk yang kini sudah diekspor ke sejumlah negara, serta traveler Muslim yang datang. Kunjungan wisatawan Muslim ke Thailand memang terus meningkat, pun begitu jumlah warga yang beragama Islam. Memenuhi kebutuhan, produk-produk halal pun makin banyak dihadirkan. Salah satunya daging. Kita akan lihat pemotongan daging halal. Gak sendiri, Kudos yang merupakan presiden mahasiswa Muslim di Thailand, antar kita ke sana. Sanga Farm saat ini jadi tempat pemotongan daging halal terbesar di Thailand. Itu tempatnya, Gus. Gimana? Somchai adalah generasi kedua penerus usaha turun-temurun keluarganya. Sapi-sapi di sini didatangkan dari Australia. Alasannya karena daging sapi jenis ini lebih empuk ketimbang sapi asli Thailand. Mempertahankan sertifikat yang telah dipegang, seluruh tahap dijaga agar selalu sesuai dengan standar produk halal. Di tempat penyembelihan hewan ini tidak hanya secara tradisional saja, tapi bisa dengan cara modern, dengan menggunakan mesin. Nah, di belakang saya ini merupakan mesin penyembelihan hewan. Ada satu operator yang akan mengoperasikan sistem kerja dari mesin ini, lalu tidak lupa mengucapkan basmalah sesuai dengan syariat Islam. Daging yang sudah dipotong dibersihkan. Bagian pilihan disimpan di pendingin. Dengan proses ini, kualitas terjaga prima sampai seminggu. Tapi biasanya sih ya, nggak sampai seminggu. Daging udah ludes didistribusi ke resto-resto dan supermarket penyedia produk halal Santero Bangkok. Melalui usaha daging halalnya, Somchai beribadah. Karena sejatinya memberi makanan halal sama halnya menjaga saudara sesama Muslim serta akidah Islam.